Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Kepala Sekolah, terima kasih buat Bapak dan Ibu Guru semua telah hadir meluangkan waktunya di acara desiminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita akan melakukan sesi berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, sebelum kita melakukan kegiatan, kita melakukan ice breaking dulu. Boleh teman-teman maju ke depan? Boleh ya, ke depan. Boleh di depan. Di sini. Ya. Berjejer. Ya, di sini sedikit. Ya. Nah, kegiatan kita yaitu coba naikkan tangan kanannya dulu. Ya, naikkan tangan kanan. Tangan kanan ini menaikkan tangan, kemudian tangan kirinya juga dinaikkan satu kali. Oke. Naikkan tangan kanannya, tangan kirinya naikkan telunjuk. Jadi permainan kita yaitu, jadi tangan kanan tetap dinaikkan nanti, ya. Jadi permainan kita yaitu menangkap Eli. Ada yang namanya Eli? Tidak ada ya. Jadi permainan kita menangkap Eli. Dengarkan saya. Apabila ada kata Eli, maka tangan telunjuk temannya ditangkap. Tangkap Eli, begitu. Kalau saya mengatakan Eli, maka tangan temannya, telunjuk tangan temannya ditangkap. Paham? Ya. Di suatu desa hiduplah suami istri mempunyai 4 anak. Nama anaknya Ella, Elo, Eli. Kenapa nggak ditangkap? Mana? Oke. Jadi nama anaknya tadi Ella, Eli, Elo, dan Elu. Ya. Selanjutnya, ingat ya, tangkap Eli. Tangan telunjuk masih tetap menyimpan. Oke. Pada suatu hari si Ella dan si Elu mencari adiknya Eli. Siapa yang tidak ada tangkapannya? Ini baru tangkap nih. Ya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua. Oke, silakan duduk. Makasih. Disambung tangannya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu dan bertanggung jawab.
Konsep inti budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya ingin mau menggali pengetahuan teman-teman LABI. Masih ingat tidak tentang apa-apa saja yang termasuk profil pelajar Pancasila? Coba satu. Mandiri. Oke, mandiri. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kebinekaan global. ya. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. ya. Jadi ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang kedua, kita sudah masuk ke disiplin positif. Disiplin positif yaitu pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, ada yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Dalam kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita miliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira kebutuhan dasar kita apa saja? Teman-teman bisa dibantu? Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di dalam bertahan hidup, biasanya pasti semua kita ini butuh makan, pasti semua butuh pakaian, butuh tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan pada kasih sayang dan rasa ingin diterima, yaitu bagaimana kita ingin diterima oleh semua yang ada di lingkungan kita. Kita ingin dipedulikan, kita ingin berbagi, kita ingin bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, dalam kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu ada sikap penguasaan. Penguasaannya termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Dan dalam kebebasan itu termasuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir, dalam kebutuhan dasar manusia yaitu ada kesenangan. Kesenangan itu meliputi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Selanjutnya, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apabila kita mendapat hukuman itu tidak terencana, biasanya berlangsung tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Selanjutnya dalam konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan pada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tadi itu adalah 5 posisi kontrol guru yang tadi saya jelaskan, yaitu posisi kita sebagai guru ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman dan pemantau, dan ada sebagai manajer. Jadi nanti di sini kita masing-masing melihat kita selalu atau biasanya berada pada posisi yang mana. Nah, kalau begitu kita lihat dulu. Apabila sebagai penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik. Kadang telinga dijewer, perut dicubit, apalagi yang biasanya sebagai bentuk hukuman. Kira-kira apa yang biasa termasuk jenis hukuman? Biasanya berdiri satu kaki, terus tangan di telinga. Itu adalah salah satu jenis posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru menerapkan posisi penghukum dan kesannya berkata, patuhi aturan saya atau awas. Dalam posisi itu kita tergolong sebagai penghukum. Jadi kalau ada kata awas atau tetap di tempat, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, selalu terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia. Jadi hanya guru saja yang monoton dalam hal itu. Penghukum biasanya suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot dengan mata melotot, dan jari menunjuk. Jadi ingat kalau misalnya mata saja yang melotot, itu namanya bahasa tubuh. Kita sudah termasuk dalam posisi guru, yaitu posisi menghukum. Biasanya ada kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Biasanya kan begitu. Kalau misalnya ada anak-anak yang terlambat datang ke sekolah, sambil kita bertolak pinggang, kemudian mata melotot, itu sudah masuk dalam posisi kontrol penghukum. Hasilnya, apabila kita dalam posisi tersebut, maka kemungkinan murid akan marah dan memendam atau bersifat agresif.
Bisa jadi sesudah kembali duduk, biasanya juga murid akan mencoret kembali bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid biasa melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa saja kita tidak tahu ada dendam pada murid kita apabila kita memakai kita berada dalam posisi penghukum. Sudah dipahami bagaimana posisi penghukum? Ya, jadi biasanya nada kita suaranya tinggi, mata kita melotot, jari menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Itu termasuk posisi apa? Menghukum. Selanjutnya ada istilah pembuat rasa bersalah. Yang mana yang termasuk itu? Biasanya nada suaranya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat ke anak dan lesu. Biasanya pada pembelajaran di sekolah, biasa mungkin kita mengatakan bahwa, aduh nak, bagaimana Mini? Saya tidak enak sama kepala sekolah. Atau, aduh, bagaimana ini? Kamu sudah berjanji dengan bapak ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali terlambat? Itu namanya memberi rasa bersalah. Kamu sangat mengecewakan sekali. Itu semua adalah dalam posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau seperti itu hasilnya murid kita akan selalu merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini sangat bahaya juga kalau kita selalu memakai atau kita selalu dalam posisi membuat rasa bersalah. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi hati-hati Ki. Kenapa berbahaya dari sikap penghukum? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati dan murid pasti akan merasa menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Jadi hati-hati Bapak Ibu, apabila murid kita mungkin kita menganggap bahwa ini sudah biasa. Tapi kalau kita membuat murid kita menjadi rasa bersalah, itu murid kita tidak akan dapat melampiaskan emosinya. Beda tadi dengan posisi penghukum. Kalau penghukum biasanya sepulang sekolah dia mengamuk atau bukunya dia coret kalau misalnya di dalam kelas. Beda dengan pembuat rasa bersalah. Jadi dia simpan sendiri, dia pendam sendiri amarahnya. Jadi itu lebih bahaya. Ya. Selanjutnya dalam posisi teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Contoh katanya, kita biasa mengatakan, ayolah bantu demi bapak ya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak. Kadang juga kita mengatakan, ayo ingat, tidak ada bantuan bapak selama ini, atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan apabila anak kita melakukan suatu kesalahan. Biasa juga kita
datang memeluk siswa, kemudian cara ngomong kita seolah-olah bercanda, tetapi bercandanya tidak ada batasan. Itulah masuk ke dalam posisi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan menjadi kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu bukan teman saya lagi, karena murid kita sudah menganggap bahwa kita ini sebagai temannya. Murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain akan timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu. Hal itulah yang biasa mengatakan bahwa anak-anak kita tidak mau disuruh atau apabila bukan wali kelasnya. Biasa seperti itu. Dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol guru ada pada pemantau. Jadi yang keempat ada pada pemantau. Pemantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang akan kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Bahasanya kita selalu menekankan, tahu tidak apa konsekuensinya apabila kamu melanggar. Konsekuensinya adalah begini. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensi apa yang biasanya ada apabila kamu mendapatkan masalah seperti itu? Seorang pemantau dapat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan dan daftar cek. Dan terakhir ada posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun dia sebagai posisi pemantau. Dengan tidak demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dia bisa murid kita bisa menjadi manajer atau bisa memanage dirinya sendiri. Di manajer juga itu murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya berkata, apa yang kamu yakini? Kita mengingatkan kembali kepada keyakinan kelasnya. Biasanya juga mengatakan, apakah kamu meyakininya? Kita ingatkan lagi kepada keyakinan kelasnya. Selanjutnya, jika kamu meyakininya,
Jadi kita menanyakan kembali keyakinannya, kemudian menanyakan kembali apakah dia bersedia atau tidak untuk memperbaiki kesalahannya. Sesudah itu kita tanyakan apa rencananya untuk memperbaiki hal ini. Ini adalah dalam posisi manajer. Jadi teman-teman, kita kaji kembali. Tadi itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Oke. Kita kembali lagi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita yang membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Sebagai seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman, bisa juga kita kembali ke posisi pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Jadi kembali lagi, kita bisa jadi pemantau sebelum kita melakukan proses restitusi. Tetapi perlu didasari tujuan akhirnya 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang ada pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang menurut Bapak Ibu yang paling bagus kita posisikan diri kita sebagai guru? Yang mana? Oke, manajer Bu, karena manajer itu bukan hanya sekedar satu posisi, tetapi dia bisa menjadi sebagai pemantau, bisa menjadi teman. Kemudian kita bisa membuat anak itu mandiri, karena kenapa? Kita memberikan tanggung jawab terhadap anak sendiri. Sehingga apapun yang dia lakukan, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kita bisa bertanya kembali kenapa dilakukan dan apa konsekuensinya, dan dia akan bertanggung jawab atas dirinya, atas tindakannya. Ya, betul sekali. Jadi dalam posisi kontrol kita juga melatih murid untuk menemukan solusi dari apa permasalahannya. Begitu ya. Kita aplaus untuk Bapak guru dulu. Ya, selanjutnya kalau menurut saya 5 posisi kontrol ini, kelima-limanya itu bagus semua. Tidak ada satu pun yang terbaik, semuanya adalah yang terbaik. Kenapa? Di kelima posisi kontrol seseorang, baik dia sebagai kepala sekolah maupun pemimpin pembelajaran dalam artian seorang guru, ada kalanya kita harus menjadi teman, ada kalanya kita harus menjadi penghukum. Jika kondisinya memang memungkinkan untuk menjadi penghukum, maka kita harus ada di posisi itu. Jika posisinya bahwa kita harus menjadi pembuat rasa bersalah, kita buat siswa kita menjadi rasa bersalah agar dia merasa bahwa apa yang saya lakukan itu di luar dari aturan yang seharusnya, dan saya harus mempertimbangkan kembali apa yang saya lakukan agar saya kembali ke jalan yang benar. Kemudian dia sebagai teman, ada kalanya siswa, bagaimana kabar kita? Saya lihat sepatu anak ini, posisi sebagai teman, dia curhat, kenapa kita nangis?
Bu, di rumah itu mamaku sama mamaku bertengkar, ya enggak. Berarti dia sudah masuk sesi curang. Kita harus ada di posisi itu. Dan apalagi yang keempat, pemantau. Anak-anak ini kan jadi pemantau. Mungkin kata orang bilang, pengawas gitu. Ya, memang. Apakah Bapak Ibu guru tidak pernah ada di posisi pengawas dalam mengajar siswa-siswanya? Pasti. Manajer dalam artian bahwa kita mengatur bagaimana, dalam artian mengatur, membantu seorang siswa bagaimana bisa dia mandiri dan mengatur dirinya sendiri. Nah, ini juga bagus. Jadi kalau menurut saya 5 kontrol guru itu semuanya bagus, tergantung pada kondisinya masing-masing. Iya, dan tidak ada pun sesuatu itu bahwa ini yang terbaik, ini semua terbaik, tetapi kita melihat pada kondisinya masing-masing. Seperti itu saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih buat solusi atau pendapat yang diberikan kepala sekolah. Jadi kembali lagi, bagus sekali, tepuk tangan buat kepala sekolah. Jadi kembali lagi, kita sebagai guru itu harus mampu atau sepandai-pandainya menyimpan atau memilih posisi. Kita seharusnya mampu untuk memilih posisi di mana posisi kita yang terbaik pada suatu masalah. Kadangkala yang memang kita harus sebagai penghukum, kadangkala juga kita sebagai pembuat rasa bersalah, sedikit-sedikit kita pun harus selalu memantau bagaimana misalnya contoh kecil perkembangan anak didik kita, atau memantau bagaimana tindak laku peserta didik kita dan bagaimana kita bertindak sebagai manajer. Ya, di sini dalam artian pemberi hukuman sebagai seorang pendidik yang memang harus bertatap muka siswa, harus kita ketahui pemberi hukuman tidak selamanya hukuman fisik. Menyentuh kulit siswa itu berbenturan dengan undang-undang karena tidak masuk dalam kategori mendidik. Jadi seorang guru, seorang pendidik, seorang pemimpin harus tahu batasan pemberi hukuman yang bermakna itu seperti apa. Jadi tidak semua hukuman itu jelek. Jangan sampai kita katanya bisa jadi pemberi hukuman sehingga bebas kita memberi hukuman. Hukuman dalam arti tanda kutip. Tidak semua hukuman bisa kita lakukan. Kita mencari hukuman yang memang mendidik, yang dimana kita bisa membuat anak ini dia merasa bahwa apa yang saya lakukan tidak boleh saya ulangi, tetapi hukumannya tidak boleh menyentuh fisik. Banyak hukuman-hukuman yang manusiawi yang bisa diberikan kepada anak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah tadi arahan yang diberikan kepala sekolah bahwa penghukum memang sebenarnya baik, tetapi penghukum itu tanda kutip tidak selamanya masalah kita masukkan di dalam posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jadi kita pilih-pilih saja, kita pilah-pilah saja yang mana yang terbaik dan yang bagaimana cara kita nanti sebagai dalam posisi penghukum. Ya, jadi saya lanjut. Di sini saya memberi contoh dalam penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya di sini kasus murid yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Biasanya dalam penghukum biasanya kita mengatakan berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu biasanya tergolong dalam posisi kontrol kita sebagai penghukum. Apabila dalam membuat merasa bersalah, kita biasanya mengatakan, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini.
Jadi kita membuat merasa bersalah. Dalam kata-kata kita sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya nanti, kalau sudah selesai kita main. Dan ini pun biasa kita laksanakan. Supaya kenapa? Biasa juga apabila kita telah melaksanakan posisi teman ini, biasanya siswa-siswa kita biasa menjadi lebih bagus lagi, lebih semangat lagi dalam belajarnya. Selanjutnya ada dalam posisi pemantau. Biasanya kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya sekarang. Selesaikan dan segera kumpulkan. Biasanya sih itu adalah kata-kata posisi guru sebagai pemantau. Dan kita lihat di sini posisi sebagai manajer, biasanya dia selalu bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi dalam posisi manajer ini kita tanyakan kesalahannya, kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat, dan kita menanyakan solusinya, solusi apa dari permasalahan yang dia langgar. Teman-teman sudah paham? Kira-kira sudah paham dari 5 posisi kontrol ini? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Kita lihat posisi kontrol apakah aku. Apabila ada seorang siswa, kita guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi apa seperti ini? Coba naikkan tangannya. Biasanya kalau misalnya ada dalam kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya sebagai apa itu tadi? Dalam 5 posisi kontrol tersebut sebagai apa? Kalau biasanya seperti ini. Posisi yang kedua, yaitu kontrol yang kedua, yaitu posisi merasa merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Oke, tepuk tangan. Dapat hadiah atau? Ya, nanti ya hadiahnya. Ya, selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu memang tidak ada kapok-kapoknya. Sekarang berdiri, pegang kupingnya dan angkat kakinya sebelah. Coba, siapa? Coba naikkan tangannya. Hukuman. Ya, Memberi jadi hukuman. dalam posisi tersebut itu termasuk posisi kontrol penghukum. Kita lihat. Oke, tepuk tangan. Dapat hadiah. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Naikkan tangan. Tidak ada yang jawab dulu. Bagaimana? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Manajer. Sebagai posisi manajer. Kita lihat lagi. Benar sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, posisi apakah ini? Ayolah, demi Bapak Ibu, sebagai teman. Kita lihat. Ya, semua jawaban benar. Jadi kesimpulannya, saya rasa teman-teman sudah pahami kelima posisi kontrol kita sebagai murid. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kembali kelima posisi kontrol guru? Yang kelima-limanya saja bisa disebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan kalimatnya tadi? Coba, bisa ya? Ya, Pak Miswan, disebutkan saja. Oke, 5 posisi Pak Miswan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum,
yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, kita kembali lagi. Masih ada satu posisi. Kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu tahu konsekuensi yang dilakukan bila terjadi? Yang akan terjadi, ini selalu menyebutkan kata konsekuensi. Kita menanyakan konsekuensinya. Kira-kira apa itu? Posisi kontrol yang apa? Bu Sita sebagai kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu tahu konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Apa konsekuensinya? Jadi kita kalau dalam bahasa seperti ini, maka posisi kontrol guru termasuk pada posisi pemantau. Ya, kita lihat dulu jawabannya. Soalnya tadi Ibu Sita masih bingung-bingung. Tepuk tangan. Jadi setelah ini, sebelum saya menjelaskan tentang keyakinan kelas, ada baiknya kalau teman-teman berdiri dulu di tempat masing-masing. Ya, jadi kita melakukan ice breathing dulu sebelum lanjut. Pasangan-pasangan ya, pasangan. Ya, boleh saling berhadapan. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Ya, sudah ya? Oke. Jadi permainan kita hanya sebatas kita melihat teman kita dan melakukan senyum selama siapa ya? Lama senyumnya. Jadi coba ditatap saja temannya, ditatap temannya, teman masing-masing. Saling tatap-tatapan saja. Saling tatap-tatapan. Tatap-tatapan, tatap-tatapan. Senyum, semua senyum, semua senyum. Senyum. Ya, senyum. 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 Ini adalah permainan senyum. Jadi saling senyum saja. Boleh kalau mau ketawa, boleh ketawa. Senyum. Boleh ya senyum. Saling senyum. Oke, sudah. Jadi pasti ada yang mau ketawa, tetapi menahan tawanya. Ibuna yang selalu serius pasti beda posisinya, lain posisinya. Ya, tepuk tangan buat teman-teman. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dengan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas biasanya berupa pernyataan yang universal atau pernyataan yang umum dibuat dalam bentuk yang positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Semua warga kelas juga pun ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatannya mengutarakan pendapat. Jadi biasanya keyakinan kelas ini dibuat pada saat awal-awal kita masuk ke dalam kelas yang baru. Kita membuat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan guru dengan murid. Kesepakatannya biasanya yang universal atau yang umum dengan menggunakan kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Contoh, biasanya dalam kesepakatan kelas itu biasanya ada apa? Biasanya di dalam kelas biasanya ada kesepakatannya seperti apa?
Kesepakatan masuk kelas. Biasanya bunyinya seperti apa? Ya, datang tepat waktu itu sudah menunjukkan kata-kata yang positif. Yang kedua, contoh dilarang membuang sampah. Itu adalah salah satu contoh kata negatif. Tetapi kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa memberikan contoh yang kata negatif menjadi kata positif? Biasanya keyakinan yang kita buat masing-masing di dalam kelas. Ya, dilarang mengejek teman. Membangun sikap saling menghargai antar sesama teman di dalam kelas. Ya, betul sekali. Jadi biasanya dilarang mengejek teman. Kata positifnya saling menghargai. Tadi Membangun sikap saling menghargai antar sesama teman di dalam kelas. membangun sikap saling menghargai dan sikap saling menyayangi di dalam kelas. Seperti itulah keyakinan kelas yang biasanya kita gunakan sebagai kata-kata yang positif. Kita mengambil kata yang positif, jangan mengambil kata yang negatifnya. Di sini kita lihat di dalam kelas saya waktu tanggal 19 Juli melakukan contoh penerapan keyakinan kelas. Pada saat awalnya masing-masing siswa berjejer mengambil kertas plano buat menuliskan pendapatnya tentang keyakinan kelas. Jadi masing-masing mengambil kertas sesuai dengan warna kesukaannya, kemudian mereka menuliskan sendiri keyakinannya. Selanjutnya dia menuliskan, jadi ada siswa yang berpikir, keyakinan apa ya yang bisa saya buat untuk kelas kita. Setelah menuliskan, maka masing-masing menempelkan kertas yang telah diisi dengan masing-masing pendapat tentang keyakinan kelas yang mereka buat. Jadi mereka tempel di papan tulis. Setelah ditempel, maka sebagian datang untuk membaca serta menyeleksi kelas yang keyakinan kelas yang akan mereka yakini. Jadi setelah itu biasanya anak-anak menempel atau membuat keyakinan kelas biasanya sama. Jadi di sini maka semua naik untuk membaca dan menyeleksi yang mana kira-kira kata positif, yang mana kira-kira yang bisa diambil untuk menjadi keyakinan kelas kita bersama. Kita menyeleksinya di sini. Masing-masing membaca, kemudian setelah diseleksi maka saya membacakan hasil keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi hanya sebagian yang dibaca. Ini sudah ya, tadi kita sudah melakukan senyum selama 30 detik. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi di dalam dunia pendidikan kita dapat melakukan disiplin diri kepada peserta didik melalui segitiga restitusi. Jika peserta didik tersebut melakukan pelanggaran keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi apabila murid kita melakukan pelanggaran atau melakukan pelanggaran keyakinan kelas, maka baiknya kita melakukan segitiga restitusi. Jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita, siapa yang mengingatkan, apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja. Contoh, guru ketika mengajar di dalam kelas terdapat siswa yang
memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, tidak lengkap sesuai dengan kesepakatan kelas, apakah siswa tersebut diperbolehkan masuk kelas atau tidak? Ya, selama ini kita langsung memaafkan, kadang kita langsung memaafkan, boleh silakan masuk, atau kadang juga kita membiarkan mereka masuk kelas, atau kita mengomel, diomel yang membuat mereka tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena mereka dalam posisi malu sama temannya. Perhatian kita lebih cenderung pada hanya satu titik, yaitu pada kesalahan anak saja, kesalahan yang dilakukan, daripada kita mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Jadi dengan melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan seseorang atau orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Restitusi ini membantu peserta didik untuk jujur pada dirinya sendiri, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi kembali lagi, restitusi itu biasanya memberikan solusi, bukan paksaan. Restitusi itu memberikan penawaran, hal-hal apa yang akan mereka lakukan, solusi apa yang mereka lakukan. Intinya mereka yang mereka yang mengetahui atau menyadari kesalahannya sendiri, kemudian peserta didik pula lah yang kembali membuat solusi dari permasalahannya tersebut. Ya, jadi seperti ini namanya segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kita juga menyatakan bahwa kamu satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kamu tentu punya alasan mengapa hal itu terjadi, dan adakah cara yang lebih efektif. Kita menanyakan di sini solusinya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dalam menstabilkan identitas, biasanya ada kata-kata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini namanya kita menstabilkan identitas. Contoh yang seperti ini biasanya terjadi pada perkelahian atau masalah-masalah tentang murid. Setelah itu menanyakan keyakinan. Kamu pasti punya
kenapa melakukan hal itu. Kita juga bisa mengertinya, padahal kamu sudah melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu dalam menanyakan keyakinan. Ya, di sini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh kasusnya pada saat si murid adalah murid kelas 4 SD Negeri Pacinang 1 Kota Makassar yang suka membuli temannya. Pada saat jam pulang, ibu guru memanggilnya dan memberikan penanganan segitiga restitusi. Ya, jadi ditanyakan keyakinannya, dia telah melakukan kesalahan dengan membuli temannya. Pada saat memanggil, kita tanyakan kesalahannya seperti apa. Kita tanyakan kembali keyakinannya, atau keyakinan kita kembali lagi ke keyakinan kelas, mengingatkan. Kemudian memberikan solusi. Dia yang menemukan, anak tersebut menemukan kembali solusi dari permasalahan yang telah dia lakukan. Ya, itulah tadi adalah salah satu contoh masalah, contoh kasus membuli teman yang pada saat jam pulang ibu guru memanggilnya, kemudian melakukan langkah segitiga restitusi. Sebagai penutup, dalam penyebaran program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol seperti saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini menurut standar pendidikan nasional. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu Guru. Semoga ini bisa berdampak baik kepada kita semua. Akhir kata kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.